Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Mufid dengan NIM 232111225. Pada kesempatan kali ini saya izinkan saya mempresentasikan materi tentang hukum dan masyarakat secara ringkas namun mendalam. Saya menyampaikan ini bukan hanya sebagai bagian dari tugas akademik saja, melainkan dari tujuan pribadi saya itu sendiri, yaitu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Langsung saja untuk yang poin nomor pertama, hakikat hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum lahir dari masyarakat untuk mengatur masyarakat. Tanpa hukum masyarakat bisa kacau. Tapi tanpa masyarakat, hukum tidak punya makna. Jadi itu saling berhubungan. Oleh karena itu, hukum bukan hanya kumpulan pasal dalam undang-undang saja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai norma yang hidup dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Untuk poin nomor 2, sosiologi hukum dan jurisprudensi sosiologis. Maksudnya apa? Untuk memahami hukum secara lebih mendalam, kita perlu memakai pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hukum hidup dalam masyarakat, bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum, dan sebaliknya. Dalam pendekatan jurisprudensi sosiologis, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai sosial atau yang kita kenal sebagai living law. Hakim pun berperan bukan hanya sebagai mulut undang-undang saja, tapi sebagai agen rekayasa sosial. Untuk selanjutnya poin nomor 3, tokoh-tokoh besar dalam relevansinya. Yang pertama itu Emile Durkheim mempopulerkan konsep fakta sosial, solidaritas sosial, dan anomi. Baginya, hukum dan pendidikan adalah alat untuk memproduksi norma sosial. Untuk yang tokoh nomor 2 ya, Ibnu Khaldun, yaitu mengajukan konsep Abbasiyah sebagai bentuk solidaritas kelompok yang menjadi pondasi terbentuknya peradaban. Yang tokoh ketiga, Max Weber, memahami hukum dalam kerangka otoritas, mencakup tradisional, karismatik, legal, dan rasional, dan menekankan pentingnya rasionalitas dalam sistem hukum modern. Untuk poin nomor 4, yaitu hukum dan kenyataan sosial. Dalam kenyataan, seringkali hukum tidak berjalan sesuai harapan. Misalnya, meskipun korupsi itu dilarang, praktiknya masih meluas. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial. Maka dari itu, hukum harus bersifat adaptif, kontekstual, dan mampu menjawab realitas di masyarakat. Untuk poin nomor 5, pluralisme hukum, tantangan dan potensi. Pluralisme hukum adalah pengakuan terhadap keberadaan banyak sistem hukum dalam satu masyarakat, seperti hukum negara, adat, dan agama. Di Indonesia, pluralisme hukum terlihat jelas. Hukum adat hidup berdampingan dengan hukum nasional. Namun pluralisme juga menghadapi tantangan seperti konflik norma dan tumpang tindih kewenangan antar sistem hukum. Meskipun begitu, pluralisme hukum juga membawa potensi besar dalam memberikan keadilan yang dengan konteks budaya dan sosial masyarakat. Untuk yang keenam, mazhab living law dan utilitarianisme. Mazhab living law menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih penting daripada hukum tertulis. Sedangkan aliran utilitarianisme mendorong agar hukum dibuat dan diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat itu sendiri. Yang ketujuh, hukum progresif dan efektivitasnya. Konsep hukum progresif yang dipopulerkan oleh Sabjito Raharjo menolak pandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang kaku. Hukum harus bergerak maju
humanistik, dan responsif terhadap penderitaan rakyat. Efektivitas hukum bukan hanya soal penulisan peraturan, tapi juga menyangkut kualitas aparat hukum, kesadaran masyarakat, serta relevansi hukum dengan realitas sosial. Untuk yang ke-8 yaitu sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam itu apa? Sosiologi hukum Islam melihat bahwa hukum Islam bukanlah sistem tertutup tapi berinteraksi dengan perubahan sosial. Pendekatan sosiologi ini membantu memahami perbedaan antara ideal hukum Islam dan implementasi kenyataannya dalam masyarakat yang multikultural. Untuk kesimpulan dan penutup, dari semua materi yang saya sampaikan, saya mengambil satu kesimpulan penting. Itu apa? Bahwa hukum bukan hanya aturan tapi adalah cermin dari kehidupan masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup, bermanfaat, dan mampu menjawab masalah nyata di masyarakat. Dan sebagai mahasiswa hukum, saya tidak hanya ingin memahami teks hukum tapi juga ingin memahami masyarakatnya itu sendiri dan menjadi jembatan antara keduanya. Karena saya percaya ilmu hukum yang saya pelajari bukan hanya untuk karir pribadi saya, tapi untuk membawa kemaslahatan bagi orang banyak, atau bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.